Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah Satrio Wicaksono yang akan bertempur melawan Surogeni di puncak Gunung Merbabu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini, ayo bantu subscribe dan like videonya serta share link video ini sebanyak-banyaknya. Oke, bagaimana kisah serunya? Mari kita simak ceritanya. Beberapa jam menjelang malam bulan purnama, suasana di kediaman Giri Sepuh jauh berbeda dari biasanya. Rumah kayu bernuansa tradisional Jawa yang biasanya teduh dan tenang itu kini dipenuhi aura siaga. Di dalam sebuah ruangan yang berdinding papan jati tua, dengan beberapa keris pusaka dan raja-raja kuno yang tergantung di sana, Satrio, Supono, dan Giri Sepuh duduk melingkar di atas tikar pandan, ditemani aroma dupa cendana yang perlahan memenuhi udara. Apa tidak terlalu berbahaya jika sampean muncul sendirian, Mas? Sementara kami bersembunyi di balik ajian sirep pawening itu, tanya Giri Sepuh dengan wajah yang terlihat serius. Sepertinya tidak, Pak. Karena secara tak kasat mata sampean, Supono, dan Ki Wirya akan berada di dekat saya, balas Satrio menjelaskan. Apa sampean yakin jika makhluk-makhluk gaib di sana tidak akan melihat keberadaan kami, Mas? Tanya Giri Sepuh lagi. Sekuat apapun penglihatan makhluk-makhluk gaib itu, mereka tidak akan dapat menembus perlindungan dari ajian sirep pawening, Pak, balas Satrio dengan penuh keyakinan. Sampai Anda usah khawatir, Pak Giri. Kami sudah pernah menggunakan siasat ini sebelumnya, imbuh Supono dengan senyum khas yang menghiasi wajahnya. Giri Sepuh mengangguk pelan meski wajahnya tetap serius. Ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh dari nada bicara Satrio. Dia menyadari bahwa pemuda di hadapannya itu tidak hanya kuat secara tenaga dalam dan spiritual, tapi juga matang dalam pertimbangan serta strategi. Jadi kalau begitu, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita sampai di tempat itu tanpa mendapatkan serangan yang tidak terduga di tengah jalan, Mas, ujar Giri Sepuh sambil menatap ke arah Satrio dan Supono. Andaikan Giri Ano masih hidup, saya bisa menggunakan ajian lipat bumi untuk dapat mudah mencapai puncak Merbabu. Tapi saat ini saya tidak dapat melakukannya sendiri, Mas, imbuh Giri Sepuh dengan wajahnya yang menyiratkan kesedihan mendalam. Tidak apa, Pak. Untuk mempercepat waktu sepertinya Ki Wirya Sagara dapat melakukannya. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah kesiapan hati dan juga keyakinan, balas Satrio yang membuat Giri Sepuh menganggukkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Satrio, Giri Sepuh pun kemudian menjelaskan tentang jalur yang dianggapnya aman untuk dapat sampai ke puncak Gunung Merbabu. Lelaki paruh baya yang sudah malang melintang dalam dunia spiritual itu lalu mengambil sebuah papan kayu tua yang biasanya dia gunakan untuk menggambar pola-pola energi dan jalur gaib. Dengan arang hitam dari batang kayu jambu, dia mulai menggambar sebuah denah kasar. Garis-garis melengkung dan lurus tertata membentuk peta yang tidak bisa dibaca sembarang orang. Hanya mereka yang mengerti jalur energi spiritual dan medan gaib yang bisa memahaminya. Puncak Merbabu bukan sekedar puncak gunung, Mas Satrio, ucap Giri Sepuh sambil menggambar dengan gerakan tangan yang mantap. Tempat itu adalah simpul energi tua, salah satu dari 7 simpul utama di tanah Jawa. Di sanalah jalur antara dunia manusia dan alam lelembut saling bersinggungan, imbuh Giri Sepuh menjelaskan.
Satrio dan Supono menyimak dengan seksama. Giri Sepuh kemudian mulai menandai titik-titik tertentu dan simbol-simbol aneh seperti lingkaran, segitiga, dan simbol yang mirip dengan mata yang dicoret satu garis. "Ini adalah jalur selatan, Mas," ujarnya sambil menunjuk ke arah papan. "Jalur ini tampak biasa bagi para pendaki gunung, tapi di balik jalur ini ada 3 gerbang gaib. Yang pertama dijaga oleh Kiai Rawadengkeng, sosok makhluk berbadan raksasa dengan wajah manusia tua. Dia hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan batin yang tidak terguncang oleh kekuatan masa lalu," imbuh Giri Sepuh sambil menatap Satrio dan Supono. "Lalu gerbang kedua di mana, Pak?" tanya Supono penasaran. "Gerbang kedua dijaga oleh Nyai Kalimun, roh wanita yang dulunya seorang pertapa, tapi ilmunya sesat karena dikhianati muridnya sendiri. Dia tidak menyerang secara fisik, Mas, tapi dia akan menyusup ke dalam pikiran, lalu mempermainkan ingatan dan membangkitkan penyesalan yang terdalam. Yang tidak kuat bisa gila sebelum sampai di puncaknya, Mas," balas Giri Sepuh menjelaskan. Sebelum melanjutkan apa yang diketahuinya, Giri Sepuh menghela nafas berat lalu menggambar garis paling atas. Di titik tertinggi sebelum puncak merbabu, ada sosok Bayu Kelatak, makhluk bersayap dari alam angin. Dia tidak bisa disentuh, tapi dia bisa menghancurkan tubuh dari lawan-lawannya lewat getaran suara. Hanya ilmu pernapasan dalam dan kekuatan ajian tertentu yang bisa menaklukkannya, Mas, lanjut Giri Sepuh lagi. "Kalau begitu, kita akan menggunakan ajian Sirapawening dalam perjalanan menuju puncak merbabu, Pak. Kita tidak akan bertarung melawan para penjaga gerbang di sana, dan fokus kita hanyalah pada Surogeni," ujar Satrio yang disambut anggukan kepala oleh Supono dan Giri Sepuh. Hening menyelimuti ruangan. Angin malam dari celah jendela berhembus masuk menggetarkan lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Di luar, suara burung hantu terdengar sayup seperti firasat akan malam yang panjang. Udara malam mulai terasa semakin berat ketika Satrio memanggil sosok Wiryasagara, sosok makhluk gaib yang membantunya mengenali jati dirinya sebagai sosok lain dari masa lalu yang penuh liku dan luka. Setelah Wiryasagara muncul, Satrio pun menganggukkan kepalanya. Dan seolah sudah memahami apa yang akan mereka lakukan, Wiryasagara langsung mempersiapkan diri untuk membuka gerbang menuju dimensi lain, menuju ke puncak Gunung Merbabu. Dan setelah gerbang terbuka, Satrio langsung merapal ajian Sirapawening yang perlahan-lahan mulai menyelimuti tubuh mereka dan memberi perlindungan yang kuat berbentuk kubah energi yang menyembunyikan wujud serta aliran energi mereka masing-masing. Begitu ajian Sirapawening selesai dirapal, udara di sekitar mereka berubah drastis. Kubah energi yang membalut tubuh mereka tampak seperti kabut tipis keperakan, menyamarkan wujud sekaligus meluruhkan segala getaran yang bisa terbaca oleh makhluk gaib. Tanah di bawah kaki mereka bukan lagi papan jati dari ruangan tempat mereka berada sebelumnya, melainkan hamparan sunyi berlapis cahaya lembut yang berdenyut seperti nadi bumi. Langit di atas mereka tampak bergerak perlahan, menampakkan gugus bintang yang tidak dikenal dalam peta langit biasa. Mereka telah melintasi ambang dunia menuju jalur gaib yang menghubungkan kediaman Giri Sepuh dengan simpul energi tua di puncak Merbabu. Giri Sepuh berjalan paling depan, di belakangnya Satrio dan Supono mengikutinya. Lalu Wiryasagara yang seolah menjadi penjaga berada di barisan paling belakang. Meski mereka terlindungi oleh ajian Sirapawening, Satrio tahu mereka harus tetap melintasi wilayah-wilayah yang diliputi kekuatan tua dari makhluk-makhluk penjaga gerbang yang tidak bisa mereka hindari sepenuhnya. Di kejauhan tampak cahaya kehijauan menyerupai obor besar yang bergetar di tengah kegelapan. Satrio memperkuat ajian dalam hatinya. Dia menyalurkan kekuatan ajian Sirapawening yang penuh kesadaran dan kelembutan. Energinya bukan menyerang, tapi menyelimuti seperti kabut dini hari yang menidurkan hutan tanpa suara. "Kita sudah berada di gerbang pertama, Mas," bisik Giri Sepuh sambil menoleh ke arah belakang. Namun seperti yang telah disepakati, mereka tidak berniat melawan.
karena tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk bertemu dengan Surogeni dan menyelesaikan pertempuran di puncak gunung besar itu. Saat mereka melewati batas pertama, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Bayangan besar menyerupai wujud Kiai Rawadengkeng muncul di sisi jalur. Tubuhnya bergerak dengan irama perlahan, seakan mencium keberadaan mereka. Namun kubah energi yang melingkupi Satrio dan rombongan membuat kehadirannya tidak bisa terdeteksi. Langkah mereka terus berlanjut, jalur berikutnya semakin mengecil dan suasana berubah menjadi seperti hutan kabut. Di sini aura Nyai Kalimun terasa seperti desir angin di telinga, berbisik, memanggil dan menggoda untuk melihat ke belakang. Giri Sepuh tampak menegang sesaat. Namun Satrio dengan matanya yang terpejam membisikkan sebuah mantra yang datang langsung dari dalam benaknya untuk menetralisir energi gelap yang mencoba menembus ajian Sire Pawening. Dan seperti air yang melewati celah batu tanpa mengusiknya, mereka terus berjalan tanpa menyentuh atau disentuh oleh pengaruh Nyai Kalimun. Gerbang ketiga adalah tempat yang paling sunyi, tidak ada wujud yang muncul, hanya getaran halus yang membuat dada seperti dihimpit, tanda kehadiran sosok Bayu Klatak. Disinilah suara menjadi musuh yang paling mematikan. Namun lagi-lagi ajian Sire Pawening melindungi mereka dan mengalir stabil. Satrio melantunkan nafas dalam yang memantulkan getaran alam di sekitarnya, meredam getaran dan suara dari energi gaib. Mereka pun dapat melintas dengan mudah tanpa terpengaruh oleh kekuatan dari sosok Bayu Klatak. Saat langkah terakhir dari jalur dimensi itu terinjak, cahaya putih tiba-tiba meledak dari bawah kaki mereka. Bukan cahaya panas tapi sebuah cahaya pembuka. Dan beberapa detik kemudian mereka telah tiba di puncak Gunung Merbabu, tempat di mana Surogeni berada. Puncak itu tidak tampak seperti puncak gunung biasa. Tanahnya datar, diselimuti kabut yang tidak pernah surut, dan di tengah-tengahnya terdapat lingkaran batu besar dengan 7 pilar kecil mengelilingi satu batu utama yang menyerupai kursi singgasana. Giri Sepuh yang masih memimpin perjalanan spiritual itu lalu menghentikan langkahnya. Dia tahu Surogeni tidak akan lama lagi menampakkan dirinya dengan siasat licik yang telah dibuat sebelumnya. Angin pun tiba-tiba berhenti, kabut menggumpal lebih padat melingkupi lingkaran batu di tengah puncak, seakan bumi ikut menahan nafasnya sendiri. Di tengah suasana mencekam itu, Satrio pun meminta Giri Sepuh, Supono, dan Wirya Sagara menjauh darinya. Dan setelah itu, Satrio mulai melepaskan ajian Sire Pawening yang menyelimuti tubuhnya sendiri. Kabut tipis yang menyelimuti tubuh Satrio perlahan menguap, seperti embun yang tersapu matahari pagi. Dan dalam hitungan detik, aura sejatinya tampak jelas, tidak lagi tersembunyi, namun bersinar tenang dalam gelombang energi yang menyatu dengan medan di sekitarnya. Ketika perlindungan ajian Sire Pawening itu luruh dari tubuhnya, udara di puncak Merbabu berubah drastis. Kabut yang sebelumnya menggantung pasif mendadak berputar pelan, membentuk pusaran yang merambat dari tanah ke arah langit. 7 pilar kecil yang mengelilingi batu utama bergetar lembut, seolah merespon kehadiran yang telah lama mereka nantikan. Dari sisi timur puncak, perlahan-lahan muncul sosok lelaki paruh-baya yang bertubuh kecil dengan rambut panjang yang tergerai seperti asap. Sorot matanya memancarkan cahaya kemerahan dan langkahnya tidak menyentuh tanah, melainkan mengambang tipis di atas kabut. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Surogeni yang beberapa hari lalu ditemui oleh Satrio dalam wujud sukmanya. Tidak lama setelah itu, Satrio yang berdiri tidak jauh di hadapan Surogeni merasakan getaran dari energi makhluk gaib yang sangat kuat. Dan setelah itu muncul 4 sosok makhluk perewangan milik Surogeni, yang pastinya akan membantu lelaki paruh-baya yang tubuhnya diselimuti selubung cahaya merah seperti api. 4 sosok makhluk perewangan itu muncul nyaris bersamaan, menembus kabut dengan kehadiran yang mengguncang ruang dan rasa. Mereka berdiri membentuk formasi melingkari Surogeni, yang masing-masing dari sosok itu memancarkan energi khas yang berbeda namun sama mengancamnya. Yang pertama adalah sosok makhluk kurus berjubah hitam kelam.
Wajahnya tertutup kain putih yang berlumur darah kering. Tangannya memegang tongkat panjang berujung belati. Dia dikenal sebagai Kiai Jagal Mayit, pengendali roh-roh penasaran dan pemanggil rasa takut dari alam bawah sadar. Di sisi lain melayang seorang perempuan bermata hitam legam tanpa bola mata. Rambutnya menjulur hingga menyentuh tanah, menyebar seperti akar. Dialah Nyai Jagat Hasta, perewangan, pengendali ilusi, dan pemutar ingatan masa lalu. Siapapun yang terperangkap dalam pandangannya bisa tersesat dalam pikirannya sendiri. Yang ketiga muncul dari balik tanah, merangkak keluar dalam bentuk raksasa setengah manusia dan setengah ular bersisik besi, dengan matanya yang bersinar hijau dan memendarkan bau yang sangat busuk. Sosok itu mengibaskan ekornya yang berat dan membentuk pusaran angin dingin. Dia dikenal sebagai Kala Nuraga, penjaga batas antara dunia fisik dan gaib, serta pemutus jalur perlindungan. Sosok keempat tidak kalah mengerikan, hanya berupa bayangan hitam yang bergerak sendiri, tidak memiliki bentuk tetap, dan setiap langkahnya memadamkan cahaya, serta setiap hembus nafasnya mengeluarkan suara-suara jeritan jiwa. Dialah Lulang Bayang, makhluk tanpa bentuk yang memakan kekuatan lawan secara perlahan, seperti racun spiritual yang menjalar dalam diam. Surogeni berdiri di tengah mereka. Tangan kirinya berada di depan dada dan tangan kanannya terangkat memberi isyarat bahwa dia belum memerintahkan semua bertindak. Sorot matanya menyapu ke arah Satrio yang masih berdiri tenang. "Sebelumnya aku kagum kepadamu, anak muda. Aku tidak menyangka jika kau mampu melewati gerbang gaib yang dijaga oleh makhluk-makhluk asli penunggu gunung ini," ujar Surogeni dengan suara menggema. "Tapi sekarang kau lihat sendiri, Satrio. Kau akan tewas malam ini, dan aku akan mengambil keris pusaka yang ada dalam tubuhmu itu," imbuh Surogeni dengan tatapan mata tajamnya. Mendengar itu Satrio hanya tersenyum, dan bersamaan dengan itu surjan lurik yang dikenakannya memendarkan cahaya putih kemasan dengan aliran energi besar yang menyelimuti tubuhnya. "Aku sudah dapat membaca siasat licikmu itu, Surogeni, dan aku tidak datang seorang diri," balas Satrio yang langsung meminta Wiryasagara dan juga Supono menyerang keempat makhluk gaib perewangannya itu dengan balutan energi dari ajian Sir Pawening. Melalui telepatinya yang didengar jelas oleh Wiryasagara dan juga Supono, keduanya langsung melesat dengan kekuatan yang mereka miliki. Mendapatkan serangan tak kasat mata itu, sosok Lulang Bayang dan Nyai Jagat Hasta dibuat kebingungan dengan lesakan energi yang menghantam tubuhnya. Energi yang berasal dari Wiryasagara dengan leluasa menyerang tanpa dilihat oleh lawan-lawannya. Sementara itu, Supono yang sudah berubah menjadi sosok kera besar berbulu hitam yang merupakan perwujudan dari Wanarasoma langsung mengangkat dan membanting tubuh Kala Nuraga. Lalu setelahnya dia mencengkram leher Kiai Jagal Mayit dan menghempaskannya jauh dari tempat mereka berada. Lulang Bayang yang tidak memiliki bentuk tetap menyelinap cepat dan menyebar di antara bayangan pilar batu di puncak gunung itu. Dia hendak menyergap Wiryasagara dari belakang dan menghilangkan seluruh pancaran energi yang melindungi tubuhnya. Namun Wiryasagara adalah makhluk yang telah hidup berabad-abad dalam kesadaran spiritual tinggi, tidak bergerak panik. Dia malah mengatupkan kedua telapak tangannya dan dari tubuhnya terpancar ajian Tirtaloga yang mengeluarkan kilatan cahaya. Lulang Bayang kembali menjerit ketika ajian itu menyapu keberadaannya dan memaksanya keluar dari bentuk tak kasat mata menjadi sosok makhluk rapuh yang terperangkap dalam kaca. Namun Lulang Bayang tidak kalah akal. Dia membelah tubuhnya menjadi puluhan bayangan tipis yang menyerang dari segala arah dengan membabi buta. Wiryasagara bergerak cepat lalu membuat mantra cakra pelindung. Tiap gerakannya membentuk pusaran kecil yang memutar balik serangan. Pertempuran mereka terlihat seperti tarian antara kabut dan cahaya yang halus tapi mematikan. Sementara itu Nyai Jagat Hasta mulai merapal mantra setelah mendapatkan serangan yang juga tidak terduga dari Wiryasagara.
Rambut panjangnya menjulur seperti akar, menjalar ke tanah dan menusuk ke dimensi bawah sadar. Dia hendak menjebak Wiryasagara walaupun wujudnya tidak tampak oleh penglihatannya. Namun dengan keuntungan yang dimilikinya, Wiryasagara yang masih dalam perlindungan ajian Sirpawening dengan leluasa bergerak menghindar. Hingga akhirnya dia memilih untuk membenturkan kekuatan Nyai Jagathasta dengan kekuatan Lulang Bayang. Hal itu sengaja dilakukan karena Wiryasagara tahu melawan makhluk gaib sekelas Nyai Jagathasta dan Lulang Bayang secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Kedua perewangan itu tidak hanya kuat, tapi juga berasal dari dimensi energi negatif yang berbeda. Satu bergerak di ranah kesadaran bawah dan memanipulasi ilusi, sementara yang lainnya menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Maka dia menyusun siasat. Alih-alih mengalahkan mereka satu persatu, dia akan saling membenturkan kekuatan mereka sendiri. Dari balik perlindungan ajian Sirpawening, tubuh Wiryasagara yang menyatu dengan kabut spiritual bergerak seperti angin, melintasi cahaya di antara realita kekosongan. Dia menempatkan dirinya tepat di antara jalur serangan dua makhluk itu dan membiarkan serangan mereka bertemu di tengah. Nyai Jagathasta yang telah memanjangkan rambutnya ke tanah hendak menjebak pikiran dari target yang tidak terlihat. Sedangkan dia sendiri tidak menyadari bahwa pancaran ilusi yang dia tebarkan kini menjalar ke arah Lulang Bayang yang sedang melepaskan serangan berupa bayangan tajam ke segala penjuru. Ketika rambut Nyai Jagathasta bersentuhan dengan percikan energi dari tubuh Lulang Bayang, terjadilah benturan hebat yang mengakibatkan ledakan besar. Kilatan ungu dan hitam membuncah dari titik benturan itu. Ruang di sekitarnya mengerut seolah waktu berhenti sejenak. Kedua kekuatan itu masih saling serang, tidak menyadari jika mereka adalah kawan. Beberapa saat kemudian terdengar jeritan dari keduanya. Tubuh mereka saling bertabrakan dengan pusaran energi pekat, menciptakan gemuruh keras yang membuat kabut merbabu bergulung turun hingga ke lembah. Batu-batu di sekitar mulai retak, dan salah satu pilar lingkaran bahkan runtuh menghantam tanah. Sementara itu, Surogeni yang tahu jika para perewangannya telah diserang oleh sosok yang membantu Satrio, langsung melesatkan bola api ke arah pemuda yang berdiri tenang di hadapannya. Akan tetapi, Satrio yang sudah mampu membaca serangannya langsung menghindar sambil merapal ajian Sirpawening untuk menyembunyikan keberadaannya. Dan ketika tubuhnya sudah tidak terlihat lagi, Satrio lalu merapal mantra ajian Guntur Wulung yang langsung dilemparkan ke arah Surogeni. Ledakan ajian Guntur Wulung menghantam tanah tempat Surogeni berdiri, menciptakan guncangan besar dan semburan cahaya biru keunguan yang memecah kabut di sekelilingnya. Suara dentuman menyerupai gelegar petir yang disambar dari langit dan dilempar ke bumi. Batu-batu beterbangan, dan salah satu dari pilar batu lingkaran itu pun hancur berkeping-keping. Surogeni sempat terpental ke belakang, tubuhnya menghantam udara dan berputar-putar sebelum akhirnya mengatur keseimbangannya dan berhenti mengambang beberapa jengkal dari tanah. Di tubuhnya terlihat bekas luka bakar, dan selubung merah yang menyelimutinya tampak terkoyak dan bergetar tidak stabil. Jadi apa yang dikatakan oleh Raden Cokrosubeno itu benar. Kau adalah salah satu dari orang yang telah diramalkan itu, bocah. Ujar Surogeni dengan suaranya yang tidak lagi menggema tenang, tapi menggigit seperti bara yang ditusuk angin. Namun Satrio tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Surogeni. Dia sudah berpindah tempat dan berdiri di atas batu besar yang menjulang di sisi timur puncak gunung tersebut. Kedua tangannya terentang sambil kembali membaca ajian Guntur Wulung. Jangan paksa aku untuk melakukan hal yang tidak aku inginkan, Surogeni. Sekarang sebaiknya tunjukkan padaku di mana keberadaan Cokrosubeno. Dan selain itu, kembalikan Kocopaisan yang telah kau rampas dari Pak Giri, ujar Satrio dengan lantang. Langit yang semula hanya diselimuti kabut, kini mulai dipenuhi awan gelap. Petir berkelap-kelip di balik gumpalan dan tekanan udara di puncak terasa seperti pusaran badai yang akan runtuh kapan saja. Surogeni terdiam sejenak. Kabut merah di sekeliling tubuhnya terus berdenyut seperti api yang kehabisan bahan bakar, sementara matanya
yang kini mulai kehilangan cahaya menyala itu menatap lurus ke arah Satrio di atas batu. Beberapa detik pun berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara angin tipis yang berdesir di antara reruntuhan pilar dan tanah retak akibat benturan ajian tadi. "Jangan terlalu jumawa anak muda. Kau tidak perlu mencari Raden Cokrosubeno, karena dia pasti akan menemukanmu lalu menghabisimu," balas Surogeni dengan tegas. "Tapi sebelum beliau datang mencarimu, akan aku pastikan jika kau tewas malam ini, bocah," imbuhnya lagi dengan energi besar yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuh lelaki paruh baya yang terlihat kekar itu mulai diselimuti api merah yang menyala hebat. Selain itu, getaran energi hitam mulai terasa mengurung tempat pertarungan. Surogeni yang sudah berada di puncak amarahnya tidak lagi peduli dengan makhluk-makhluk perewangannya yang hampir musnah di tangan Wiryasagara dan juga Supono. Satrio menatap dari kejauhan, merasakan tekanan luar biasa yang perlahan menyesakkan dada. Api merah yang menyelubungi tubuh Surogeni bukan lagi sekedar api spiritual biasa, tapi dia adalah bentuk dari perwujudan ajian lebur jagat, ilmu terlarang yang hanya bisa dikuasai dengan tumbal jiwa. Energi itu membungkus Surogeni dengan kuat, bergerak liar melelehkan batu-batu dan membakar kabut yang menutupi puncak Gunung Merbabu. Tanah mulai bergetar dan udara menjadi semakin berat seperti air mendidih. Suara desiran angin kini tergantikan oleh raungan makhluk-makhluk astral yang meraung dari dimensi lain dan terseret ke dalam kekuatan yang hendak dilepaskan oleh Surogeni. Akan tetapi sebelum gelombang itu sempat dilesakannya, tubuh Satrio tiba-tiba kembali menghilang tanpa jejak. Dia kembali menggunakan ilmu ajian Sirepawening untuk mengecoh Surogeni yang memang memiliki energi besar serta kesaktian tinggi. "Jangan seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet, Satrio. Mari kita bertarung dengan nyata," ujar Surogeni seraya mengejek Satrio dengan senyum sinis yang tersungging di wajahnya. Akan tetapi Satrio tidak memperdulikannya. Dia mulai mendekat ke arah Surogeni lalu memandangnya dari arah belakang. Bersamaan itu, Wiryasagara pun membantu Satrio setelah dapat memusnahkan Lulang Bayang dan Nyai Jagathasta. Merasa sedang dipermainkan oleh Satrio, Surogeni yang sudah beberapa kali mendapatkan serangan telak mulai memikirkan cara untuk pergi dari tempat pertarungannya. Tapi naas, Supono yang kini berwujud Wanarasoma mencekik lehernya setelah dia juga berhasil memusnahkan kedua lawannya. "Jangan habisi dia, Kisoma, karena kita membutuhkannya hidup-hidup," ujar Satrio dengan tenang. Setelah dapat memastikan jika energi Surogeni telah dilemahkan dan dikunci oleh Wanarasoma, Satrio pun membuka tabir pelindung yang menyelimuti tubuhnya dan juga Wiryasagara serta Wanarasoma dan Giri Sepuh yang sedari tadi hanya menjadi penonton dari pertempuran dahsyat di puncak Merbabu itu. Saat tabir pelindung ajian Sirepawening dilepaskan, udara di puncak Gunung Merbabu terasa berubah drastis. Angin yang semula menggulung dingin kini kembali tenang, dan kabut tebal yang menyelimuti tempat itu perlahan tersibak, menampakkan langit malam bertabur bintang. Suasana menjadi sunyi, seolah semesta memberi waktu untuk bernafas setelah hiruk-pikuk pertempuran hebat yang baru saja terjadi. Surogeni kini berlutut, tertunduk lemas di hadapan Satrio. Lehernya masih dicekik oleh lengan berbulu Wanarasoma yang sebesar batang pohon jati. Selubung api merah di tubuhnya telah padam, dan kulitnya terlihat retak-retak, bekas dari ledakan energi serta tekanan ajian bertubi-tubi yang menggempurnya. Matanya sayu, namun tatapan keras masih tersisa. Satrio melangkah mendekat dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. Di belakangnya Wiryasagara berdiri tegap, sambil terus memastikan bahwa medan spiritual di sekitar mereka tetap terkunci dari tekanan kekuatan makhluk-makhluk di sekitarnya. "Aku tidak akan menghabisimu, Surogeni," ujar Satrio dengan nada datar, "karena kematianmu tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi kau akan memberitahu kami di mana Cokrosubeno berada dan di mana kau menyembunyikan Kocopaesan milik Pak Giri.
imbuh Satrio sambil menatap tajam ke arah Surogeni. Sudah aku katakan, kalau kau tidak perlu mencarinya Satrio, karena dia pasti akan mencarimu dan menghabisimu, balas Surogeni dengan tegas. Dia memang keras kepala, Mas. Satu-satunya jalan untuk membuatnya bicara adalah dengan memusnahkan semua ilmu yang dimilikinya, mengunci aliran energi tenaga dalamnya, dan membuang semua jimat yang ada di tubuhnya, baik itu susuk maupun raja-raja yang menghiasi bagian punggung, leher, dan dua telapak tangannya. Sambung Giri Sepuh yang sudah mengenal lama sosok Surogeni dan mengetahui apa saja kelemahan dari lelaki Paruhbaya yang menjadi orang kepercayaan Cokro Subeno itu. Oh, jadi begitu ya, Pak, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya lalu menatap ke arah Wiryasagara. Tanpa menunggu Satrio meminta, Wiryasagara yang sudah mengenal banyak ilmu kesaktian serta ajian-ajian dan susuk pelindung mulai memusnahkan apa yang ada di dalam tubuh Surogeni. Wiryasagara mengangkat kedua tangannya perlahan, yang membuat udara di sekitar kembali bergetar, seolah merespon kehadiran kekuatan tua yang baru saja dibangkitkan. Dia memejamkan mata dan dalam sekejap cahaya keemasan berbentuk garis-garis mantra kuno menyelimuti telapak tangannya, bergerak melingkar seperti pusaran waktu yang membuat suasana hening sebelum terdengar mantra lembut seperti dinyanyikan oleh udara. Tubuh Surogeni mulai meronta perlahan. Walau energinya telah terkunci oleh kekuatan Wanarasoma, dia mendengus dan berusaha menahan rasa sakit yang mulai menyerapi seluruh tubuhnya saat kekuatan Wiryasagara mulai menyusup ke dalam lapisan terdalam sistem energi tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, Wiryasagara mulai menarik keluar pancaran-pancaran samar dari tubuh Surogeni. Garis cahaya merah, ungu, dan hitam tampak seperti benang-benang halus yang menyala. Masing-masing benang itu adalah bentuk yang mewakili dari energi dari susuk dan rajah yang telah tertanam puluhan tahun di tubuh Surogeni. Sebagian menyatu dengan otot dan tulang, sebagian lagi terpatri langsung ke pusat energi dalam tubuhnya. Dan ketika benang-benang itu mulai tercabut, terdengar erangan dari tenggorokan Surogeni. Nafasnya mulai tidak teratur seolah setiap tarikan udara mengiris dari dalam. Kau pikir bisa menaklukkanku dengan sihir lembut itu? Ujar Surogeni yang dari bagian mulut, hidung, dan telinga telah mengeluarkan cairan merah yang membuat Satrio tidak tega melihatnya. Apakah tidak membahayakan nyawanya, Ki? Tanya Satrio dengan wajah tegang. Kau tidak perlu mengasihani manusia yang memiliki energi hitam seperti dia, Satrio. Karena aku yakin jika manusia ini sudah banyak mencabut nyawa dari orang-orang tidak berdosa, sahut Wanarasoma yang sedari tadi terus memegangi bagian leher Surogeni dengan erat. Mendengar hal itu, Wiryasagara hanya tersenyum. Dia terus merapal mantra aji yang terus menyusup ke dalam tubuh Surogeni. Jari-jarinya seperti penari halus yang menari di atas pusaka tak kasat mata, mengupas satu persatu lapisan pertahanan energi Surogeni. Dari belakang, Satrio memperhatikan dengan mata yang tajam. Dia tahu proses ini menyakitkan, akan tetapi tidak ada cara lain untuk menyingkap kebenaran yang tersimpan di balik tubuh lelaki itu. Wiryasagara mulai memasuki bagian terdalam dari lapisan energi Surogeni, sebuah wilayah spiritual yang jarang disentuh bahkan oleh sang pemilik tubuh. Satu demi satu segel terbuka, menampakkan bentuk-bentuk kuno berupa simbol dan pola yang telah lama terkubur dalam jiwa Surogeni. Cahaya keemasan dari mantra Wiryasagara memancar pelan, menyusup ke setiap simpul energi dan membongkar kegelapan seperti matahari menembus dasar lautan. Tubuh Surogeni bergetar hebat, seperti ditarik antara dua dimensi. Cairan merah mulai menetes dari kedua matanya, namun dia belum kehilangan kesadarannya. Keteguhan batinnya membuktikan betapa kuatnya dia menyatu dengan ilmu hitam yang selama ini menjadi nafasnya. Walau kau harus menghabisi nyawaku,
Aku tidak akan memberitahu apa yang kalian inginkan, ujar Surogeni dengan senyum di wajahnya yang terlihat bercampur dengan ekspresi menahan rasa sakit. Kesetiaan itu memang membutuhkan pengorbanan manusia. Aku hargai itu, balas Wiryasagara yang semakin menekan kuat dan membelah kekuatan-kekuatan yang dimiliki Surogeni. Benar sekali makhluk gaib. Aku telah bersumpah pada Raden Cokrosubeno, dan jika kalian menginginkan Kocopaesan, maka kalian harus menemukannya sendiri, ujar Surogeni bersamaan dengan keluarnya cairan merah dari mulutnya. Hentikan dulu Ki Wirya, sepertinya ada kekuatan besar yang sedang menuju ke tempat ini, dan sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini, pinta Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Mendengar hal itu, mereka pun berdiri membentuk lingkaran yang menutupi tubuh Surogeni, dan sesaat kemudian Satrio, Giri Sepuh, Wanarasoma, dan Wiryasagara serta Surogeni menghilang dari tempat di mana pertempuran besar di puncak Gunung Merbabu itu terjadi. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka pun kembali ke kediaman Giri Sepuh. Dan rencana mereka selanjutnya adalah untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Cokrosubeno dengan terus memaksa Surogeni untuk berbicara. Aku tidak menyangka jika akan dikalahkan oleh anak kemarin sore, ujar Surogeni yang terlihat duduk bersila di sebuah ruangan yang berdindingkan papan kayu jati kuno serta dilindungi oleh pagar gaib tingkat tinggi itu. Giri Sepuh hanya menatap Surogeni dari balik cahaya lampu pijar yang menggantung redup di langit-langit ruangan. Suara jangkrik terdengar dari luar, tapi suasana di dalam benar-benar hening. Sepertinya waktu berhenti untuk menunggu kelanjutan dari percakapan yang belum selesai. Bukan soal siapa yang lebih tua atau muda, Suro, jawab Giri Sepuh tenang sambil mengepulkan asap rokok yang ada di tangannya. Tapi ini soal siapa yang berjalan dengan niat terang dan siapa yang melangkah dalam kegelapan, imbuh Giri Sepuh dengan tatapan mata tajam. Surogeni hanya terlihat tersenyum. Wajahnya masih terlihat penuh luka dan sisa bekas mantra pemecah ilmu. Meski tubuhnya tampak lemah, aura keras kepala dan ego kekuasaannya belum sepenuhnya padam. Munafik. Apakah saat ini kau sudah berjalan bersama Cahaya Giri? Ucap Surogeni dengan tatapan mata yang masih sangat mengerikan. Dukun sakti yang membantu dan melindungi para pejabat yang berkedok petinggi di negeri ini, sekarang sudah dapat bicara tentang jalan terang dan hati yang gelap. Imbuh Surogeni yang membuat keadaan semakin tegang. Aku bisa membaca siasat licikmu, Giri. Kau hanya memanfaatkan bocah ingusan yang memiliki kesaktian tinggi dan dua makhluk perewangan yang sangat kuat itu untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang darimu, ucap Surogeni yang akhirnya membuat emosi Giri Sepuh membuncah lalu memukul wajahnya dengan keras. Jangan kau ungkit lagi masa laluku, Suro. Saat ini aku sudah berada pada jalan menuju kebaikan, dan jangan paksa aku untuk menghabisi nyawamu dengan caraku, balas Giri Sepuh yang sedikit membuat Satrio merasa curiga. Sabar Pak, tenang Pak, tenang, sela Satrio yang mencoba menenangkan Giri Sepuh. Pesanku jangan biarkan aku hidup, Giri, karena jika itu terjadi maka kau akan menyesalinya, ucap Surogeni yang kembali memancing emosi Giri Sepuh. Kami di sini bukan pembunuh, Surogeni. Aku akan membiarkanmu hidup dan akan mengantarmu pulang setelah kau memberitahuku tentang siapa sebenarnya Cokrosubeno, ujar Satrio dengan tenang namun terlihat tegas. Giri Sepuh perlahan menarik nafas panjang, lalu menghembuskan dengan berat. Rokok cengkeh yang semula mengepulkan asap tebal, kini hanya tersisa puntung berabu panjang di jemarinya. Matanya masih memerah karena amarah yang belum reda. Namun sorotnya mulai melunak saat mendengar ketegasan dari Satrio. Satrio mendekat satu langkah lalu jongkok tepat di hadapan Surogeni yang masih duduk bersila dengan kaki terikat mantra pelumpuh dan lapisan pagar pelindung gaib.
Kalau sampai Anda mau mengatakan siapa Cokro Subeno dan di mana dia berada saat ini, ya ndak apa-apa, Pak. Saya tidak akan memaksa lagi. Lagi pula saya hanya ingin memastikan apakah benar Cokro Subeno yang sampean maksud itu adalah orang yang sama dengan yang saya maksud, ujar Satrio sambil tersenyum. Orang yang telah menyebabkan kematian ayah saya dan orang yang telah mencuri batu mustika di desa asal keluarga saya, imbuh Satrio dengan nada datar. Yang harus kau khawatirkan bukanlah siapa Cokro Subeno yang dulu, Satrio, tapi siapa dia yang sekarang, ujar Surogeni dengan tenang. Sebentar lagi dia akan mengirimkan makhluk gaib peliharaannya untuk menghabisiku yang sudah dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Sebaiknya kau bawa tubuhku ke tempat lain agar tidak terjadi masalah hukum nantinya. Karena Raden Cokro Subeno dapat memanipulasi apapun dengan banyak cara, termasuk memanipulasi kematian seseorang. Jika aku mati di sini, maka kalian akan menjadi tersangka atas kematianku itu, imbuh Surogeni yang tiba-tiba saja menjadi pasrah akan keselamatannya. Dan satu hal lagi, Giri Sepuh, berhati-hatilah, karena kau juga masuk dalam incaran Raden Cokro Subeno. Dan jika kau mau mengambil koco paesan milikmu, aku masih menyimpannya di tempat yang aman. Jika kau mau mengantarku, aku akan menunjukkannya, ujar Surogeni sambil tersenyum kepada Giri Sepuh. Sebaiknya malam ini kita selesaikan semua, Pak, sambung Satrio dengan wajah tenang. Iya, Mas, balas Giri Sepuh sambil menganggukkan kepalanya. Satrio pun lalu meminta Wiryasagara untuk membuka jalan menuju ke sebuah tempat yang dimaksud oleh Surogeni. Dan setelah mengetahui tempat dan tujuannya, mereka pun kembali melangkah melalui jalur dimensi lain menuju ke sebuah rumah besar yang ada di sebuah daerah. Setelah beberapa waktu berada dalam lorong gaib yang sunyi, mereka pun tiba di halaman rumah besar yang terlihat megah namun memiliki energi besar yang menggetarkan nyali siapapun yang berada di tempat itu. Rumah itu berdinding batu hitam dengan atap sirap lebar, dipenuhi lumut dan aura di sekelilingnya sangat kuat, perpaduan antara kekuatan penjaga dan kekuatan peringatan. Setelah memasuki rumah tersebut, Surogeni menunjuk ke sebuah ruang kecil di sisi kanan rumah itu. Ruangan tersembunyi di balik tumpukan guci tua dan sesajen kering. Dengan aba-aba pelan, dia pun meminta diturunkan. Setelah mantra pengikatnya dilonggarkan sedikit oleh Wiryasagara, Surogeni pun mulai meraba dinding batu di salah satu sudut ruangan. Setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya mengikuti pola tertentu. Setelah itu tiba-tiba salah satu batu di dinding itu bergeser, membuka lorong kecil rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah peti kayu jati kuno dilapisi dengan benang emas dan raja pelindung dari zaman kerajaan. Koco paesanmu masih ada, Giri Sepuh, dan belum disentuh siapapun setelah aku mengambilnya dari rumahmu beberapa minggu yang lalu, ucap Surogeni pelan sambil memandangi peti itu seolah memandangi pusaka yang menyimpan kutukan. Giri Sepuh melangkah pelan mendekati peti itu dengan pandangan tajam namun mengandung kehati-hatian. Udara di sekelilingnya menjadi berat, seolah peti tersebut memancarkan medan gaib yang menekan batin siapapun yang terlalu dekat tanpa seizinnya. Tangannya yang mulai bergetar perlahan terulur menyentuh permukaan kayu jati tua itu. Ukiran-ukiran kuno di bagian luar peti tampak seperti raja hidup yang berdenyut pelan. Dan ketika jari-jarinya menyentuh benang emas yang melilit sekeliling peti, cahaya lembut memancar dari titik-titik simpul raja. Sementara itu, Satrio berdiri tidak jauh di belakangnya, terus waspada dengan mengamati setiap gerakan Giri Sepuh dan setiap reaksi energi yang keluar dari pusaka itu. Wanarasoma dan Wiryasagara menjaga formasi di sekitar ruangan dan memastikan tidak ada kekuatan dari luar, terutama dari makhluk-makhluk gaib yang mungkin dipanggil oleh jejak kekuatan Cokro Subeno.
Giri Sepuh akhirnya membuka peti dan dia kembali bertemu dengan benda pusaka yang sudah beberapa puluh tahun bersamanya dan juga mendiang adiknya Giri Anom. "Terima kasih Suro, kau sudah menyimpannya dengan baik di tempat ini," ucap Giri Sepuh sambil menatap ke arah Surogeni. "Apa yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Dan ingatlah, jika ini adalah awal di mana kalian akan benar-benar berurusan dengan Raden Cokrosubeno," balas Surogeni dengan tegas. "Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa menghabisi nyawaku di tempat yang jauh dari siapapun atau membiarkan aku hidup," imbuh Surogeni yang tidak kalah tegas. "Kami akan membiarkan sampean hidup, Pak. Semoga saja dengan ini sampean dapat berubah menjadi lebih baik lagi," balas Satrio sambil melangkah keluar dari ruangan itu yang disusul oleh Wirya Sagara, Wanarasoma, dan juga Giri Sepuh.